Hai. Kita Eke Debbie. Eke Elman. RT 5 Dari Studio Paris. Delman Golf. Debbie Dan Elman bergolf. Kita ketemu lagi di Delman Golf. Golf. Aku Debbie Sartian. Emansipasi Koni Konstantia. Konstantia. Aku manggilnya apa nih, sis? Sisi. Sisi. Sisi Sisi aja. aja. Nggak Sisi. usah ada embel-embel. Sisi aja. Sisi. Double Sisi. Charlie. Dapat Oh, Charlie. Sisi. Jadi Koni Ah. Konstantia Iya. Sisi. Sisi. Berapa sisi tuh? Empat sisi. Oh, empat Kanan, sisi. sisi kiri, belakang, depan. Apa kabar, San? Say. Aduh, aku seneng banget deh begitu telepon janjian langsung disambut baik oleh Oh. Koni. Karena dulu kan pernah juga Oh, pernah. Ketemu sama Pernah. Desi di mana tuh? ketemu sama Desa dulu wawancara dulu kayaknya kalau nggak salah angin malam ya. Angin malam. Angin malam terus sama almarhum Rudi Salem kalau nggak salah. Iya iya dari Iya. salam juga. Aku udah lupa tiba-tiba ada fans ngirim gitu kan. Heeh. Kadang, wah, lama gitu kan. Kita kadang-kadang udah lupa, ya. Lupa kan Terus ngeliat Oh, itu jadi. gitu. Ah. Lama-lama, oh nggak lama dia telepon kan. Iya, oke. Eksis lagi pas lihat begini-begini juga. Hari ini tuh, hari ini. Kayak suntik formalin kan. Ada sih ada sedikit suntik formalin berapa sisi gitu. Hari ini seneng banget karena kita kedatangan cewek bondol. Kita bertiga nih, Eh. cewek bondol. Jadi yang belum tahu ya, ini Sisi ini Koni Konstantia ini dulu hits banget. Suaranya rada-rada blues rock blues ya. rock. Blues rock kan Walaupun- kedengeran. Iya walaupun dikenal dengan pop gitu kan. Iya. Arianto baru Billy Budiarjo dengan film. Tapi dulu kayak pernah belajar vokal gitu. Apa emang dari kecil suara gue udah serak-serak banjir, jadi gue pengen jadi penyanyi. Kalau banjir tenggelam. Tenggelam. Serak-serak basah. Oh, iya. Kalau becek juga kan kepleset. Iya iya. Jadi basah. serak-serak basah. Serak basah. Ceritain dulu dong waktu kecil gimana? Li? Waktu kecil di Manado. Di Manado. Manado. Oke. Dari kecil Mana body? Mana Pocok body, body. Pocong, pizza-pizza. Dan jadi di Manado sekolah, di Manado terus dari kecil udah senang nyanyi. Senang nyanyi, cuman nggak dibolehin bukan. Biasa dulu kan kalau nyanyi tuh kayaknya gimana gitu kan. Di dunia entertainment. Gitu kan kayaknya terus duitnya nggak ada gitu kan, terus udah gitu nama gimana gitu kan orang dulu. Terus curi-curi lah gitu. Ciri-ciri apa tuh? Curi-curi nyanyinya. Ciri-ciri waktu. Waktu. Oh, oke. Nah setelah ayahku ada mengalami suatu ya nanti ada di film, nanti di buku juga. Udah akhirnya di buku merit lagi dan dari situ aku nyanyi dari kecil. Umur berapa jadi mulai benar-benar intens nyanyi? Nyanyi 9-10 tahun. Mulai terus nyanyi. Nggak terus sih, itu nyanyi gitu-gitu terus ke Jakarta gitu kan. Kalau di Manado mau ngapain ya? Jadi harus lari ke Jakarta. Mau ke Jakarta nggak boleh karena nyokap sudah nikah lagi dengan seorang polisi dan pada saat itu ya lumayan lah bisa di Manado gitu. Jadi ditahan gitu, nggak boleh kemana. Jadi ekor ini dong tipeng-tipeng gitu kan, pakai wig, rambut panjang dan tuir gitu, padahal baru 15 tahun gitu. Padahal baru 15 tahun. Kabur lah nih Jakarta gitu kan, kalau pikir Lu dengan dipakai wig, pakai kacamata biar nggak kelihatan gitu. dan tua gitu. Terus di airport anak gua Babe Billy kan suruh cari kan. Kakak kau sebelumnya sudah bilang pulang kamu, aku lari ke rumah temen dulu kan. Bawa koper. Udah terus lagi pergi terus dia bilang ditinggalin pesan, katanya boleh berangkat tapi pulang dulu katanya. Dibawa kopernya. Pikir ini sih si Asad kan ya. Jadi enggak lah dengan pakaian di Bali kita lari Jakarta ngambil koper lari. Jadi singkat cerita pas di airport isi udah lihat, tapi kan dia bingung kan, dia kan
remaja anak kecil. Remaja anak kecil. Waktu udah dandan segala macam tua gitu pakai wig. Menor lah ya pokoknya. Menor pokoknya. Kayak bisa saya aja. Kasih ciklet, zaman itu kan ada ciklet lah dong. Iya, permen kan. Kamu belum lahir. Iya belum, Masih aku tahu masih nggak sih? di air. Kamu masih di dengkul bapakmu. Berarti masih di dengkul, berarti tulang sumsum. Iya. Kan gitu kan ya. Jadi udah kabur. Pas Berhasil nih, berangkat pas di pesawat Garuda tuh baru lari. Ayo udah ditutup bye gitu kan. Ya. Udah. Nah, mereka cek tiket sebelumnya kan tahunnya kan lari ke Jakarta, Bu. Nah, aku tahu nih, aku bikin ke Ujung Pandang Makassar pada saat itu. Jadi Jakarta bukan ini kan ya. Pas tahu itu yang pas dekat rumah anak buah bokap tiri. Itu dia yang tadi gua dikejar, tapi udah tutup gitu ya, udah lah gitu lah kan. Catch Me If You Can, kayak film Catch Me If You Can ya. Iya. Apa tuh udah ketinggalan Film nih? film Catch Me If Film You Can. zaman dulu Catch Me If You Can, Leonardo DiCaprio. Oh, Jadi oke. dia benar-benar yang udah di Oh, airport oke. lolos. Oh, dia. gitu. Kayak lolos Oh, kan. lolos. Ke Jakarta. Ke Jakarta di rumah teman, nggak ke saudara. Sedang cari semua, ngumpet teman. Dari situ umur 15 tuh. menyanyi dong, supaya ya di sini kan terkenal. Iya. Pada saat itu gua nggak mau dibiayai oleh bapak tiri gitu kan, karena bapak gua masih ada. Bapak gua waktu itu masuk penjara karena difitnah orang gitu kan. Jadi gitulah, ingin menjadi apa ya, Seseorang lah yang untuk bisa support berhasil. keluarga gitu Iya, gitu iya. karena nggak mau disupport oleh Bapak bapak tiri. tiri Iya, gitu. oke. Bapak tiri nih gitu, karena bapak masih ada kan gitu ceritanya. Udah, jadi kabur sampai di sini mau menyanyi. Jadi sempat waktu itu kemana? Tropicana. Oh, nyanyi di Ada sana. kamu juga. Bar ya itu. Kamu nggak tahu bar. Nightclub. 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 Sekarang Sekarang udah Aku nggak ngerti, aku soalnya anak baik-baik sih. kamu sumsum soalnya. kamu masih di sumsum. Iya masih. Jadi di situ semua lagu di situ, wah kondisi datang kan itu. Iya, mau dikontrakan bikinnya udah gede, padahal 15 tahun langsung tinggi kan, langsung body begitu kan. Dan kayak udah pikir udah padahal baru 15 tahun. Jadi nyanyi tawarin, akhirnya ya ada satu kejadian lah gitu, nggak jadi nyanyi, nikah karena merit ya gitulah, merit. Umur berapa jadi tuh Yen Adit? 16. 16. Belum 16. Belum 16. Belum 16. Menjelang 16. Iya Iya. gitu. Merit. Karena sesuatu hal gitu, jadi nggak jadi nyanyi kan. Yang penting orang ini bisa afford my family gitu kan ya. Bisa afford support my family. Dah, that's it. Dah habis itu ke Amerika. Sama suami. Sama suami kan di sekolah itu. Jadi Anak udah ada, udah hamil? Ya belum. Oke. Hamil kedua di sana gitu. Udah di Amerika baru. Jadi sampai di sana ya sekolah juga kan nggak ada ijazah, jadi beli ijazah di sini. Itu gila banget lah hidupnya, udah banyak. Sampai di sana sekolah udah sempat belajar. Tadi kan tanya belajar vokal nggak? Kan belajar sebentar gitu, suami tahu dia datang, hey, kalau bahasa kita nih, itu bini gue, dia bukan jadi penyanyi, dia menjadi housewife. Gitu. Dia, jadi dah guru negro, baik, it's your problem, itu urusan kamu. Terus ya yang datang kan gitu, maksudnya ya udah, jadi hanya 3 bulan lebih belajar vokalnya, udah balik sini baru terjadilah suatu pemaksaan keluarga. Yang seperti apa pemaksaan? Kalau dulu kan walaupun cuma apa ya, sebelum mendapatkan bahasanya apa ya, hidayah ya. Kita kan dulu dikasih doktrin bahwa kalau kita mengakui percaya Nabi Muhammad itu, kita mengkhianati Yesus. Iya. Doktrinnya gitu. Doktrinnya gitu kan. Dan itu nggak akan pernah terjadi, mau apapun, kan? Nggak akan pernah terjadi buat saya itu kan. Ternyata kan, ya saya mau lompat dari situlah, mulai keluarga yang macam-macam. Keluarganya suami. Orang Palembang kan.
Kalau soal materi ya nggak usah dibilang lah berlebihan gitu ya. Kalau gitu anak suamiku mau dinikahin lagi. Oh, mau nikah lagi? Mau tukar iman? Silakan. Betul. Kalau soal iman itu silakan. Ada anak bayi dong, anak bayi 7 bulan tuh. Laki perempuan? Laki. Laki. Memang anak gitu kan, belum merasa bersalah dong, belum nyanyi, belum apa. Jadi ya mereka lah yang jadi Tuhan lah pada saat itu, istilahnya kan punya power, punya uang, punya link segala macam gitu. So I have to surrender, gitu kan? Menyerahkan. Ya, oke. Ya udah, oke. Silakan ambil semua. Kalau saya salah, maka saya akan datang ke kalian begini. Tapi kalau kalian yang salah, ya kalian akan waktu itu kan masih agak-agak indah begitu, nggak sadar sudah mengutupin orang gitu kan gitu kan. Gitu kan. Kalian yang bilang kan 7 turunan nggak habis. Kalian akan nyungsep, kamu lihat aku akan bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau saya nggak bilang sebenarnya, tapi kalau saya yang kamu yang udah selalu menjolimi saya akan juga gitu. Kabur, tinggalin semua, cuma bawa perhiasan. Nah waktu itu perhiasan ya jual berlian dan bisa beli akor. Waktu itu akor 24 juta. Ya kan? Akor. Iya. Jadi aku nyanyi itu cuma dengan modal jual berlian. Iya. Orang nggak tahu. Orang pikir. Berarti baru mau mulai karirnya tuh. Ya, sudah janda. Sudah Orang janda. pikir, orang nggak pernah tahu itu janda kan. Itu ceritanya. Jadi ya sudahlah. Jadi ternyata memang album pertama itu kan Arianto itu meledak, laku 900 lebih ribu. Saya dapat rumah kecil di Cempaka Putih, dapat mobil Srika Honda gitu. Walaupun mobil itu kan, tapi kan dengan sendiri dan membuktikan sendiri dan membuktikan loh. Iya. Soalnya waktu itu kan mereka bilang, mau nyanyi, udah janda, punya anak 2. Itu punya yang anak 2 apa 1? 2, udah 2. Udah 2. Udah 2. Oh, yang satu yang kecil 7 bulan. Iya, yang laki-laki 2. Oh, yang gede umur berapa waktu? Waktu itu 3 tahun. Oh, 3 tahun. Oke. Sekitar itu. Terus dia bilang gini, mau nyanyi, jadi di apa ya, dihina lah gitu. Iya. Keluargaku juga dihina gitu. Iya. Mau jadi apa? Penyanyi doang gitu. Penyanyi gitu kan. Tuh cewek-cewek yang muda-muda gitu, yang muda cuma jadi penyanyi baru gitu. Penyanyi. Tapi berhasil kan Ya, albumnya. itulah yang hampir tunjukkan ke mereka gitu. Saya ambil langkah, udah oke, ternyata kan album pertama langsung dapat rumah, mobil, rumah di Cempaka Putih itu walaupun cuma 250 meter tapi di hook dari keringat sendiri album kan, dulu kan album kan 900 lebih itu yang terdata gitu ya, karena besoknya Mas Kelly Arianto tuh udah menemukan kopi yang palsu, gitu kan di Semarang gitu. Jadi ya berarti lebih dari itu dong, kan dia juga sih zaman dulu kan gitu. Nah baru kedua yang Kamu Cinta Sang Primadona itu, ada film dan lagunya, dan yang main tuh penyanyi semua. Ada Betharia Sonata gitu. Aku masih tahu kalau Betharia Sonata. Betharia Sonata yang main di situ, Yud Bing Selamat tahu gitu, yang main di situ mantan semua. Mika. Iya. Mantan Gusti Randa, omnya dia Gusti Randa. Kamu Gusti Randa. Oke. Nah, itulah cerita singkat kenapa terus ya setelah itu ini ketemu lagi, nikah nggak boleh nyanyi. Nikah lagi nggak boleh nyanyi. Nggak boleh nyanyi. Jadi aku tuh on and off gitu loh. Tinggalin karir itu nggak peduli gitu loh. Itu nggak peduli karena ya udahlah gitu kan. Di Amerika juga dulu, kalau nggak aku udah di Amerika karena ingat keluarga gitu, jadi udah gitu. Nah akhirnya saya juga karena memang jiwa seni itu kan nggak bisa kita bendung, pasti itu akan meledak. Ada anak nggak dari pernikahan kedua? Nggak, cuma 2 itu. Anak angkat banyak. Ani-ani. Terus yang anak 2 ini sekarang udah umur berapa dong? Oh udah 30-an dong, udah kerja, udah punya keluarga, udah. Yang satu, yang pertama, yang kedua belum. Hubungannya gimana nih Ye? Baik. Mereka baik. Baik. Umur berapa tuh Ye bisa ketemu mereka? Jalan apa selama pisah juga udah suka ketemu? Yang kecil itu ketemunya waktu dia pisah kan mereka ambil tuh ketemunya udah SMA
ketemu yang tinggal di satu sama atau satu kira-kira. Gimana ceritanya pertemuan pertama gimana? Ya biasa dong, mereka kasih doktrin yang enggak kan. Iya. Waktu Mama kecil kamu kan, gini, mama kamu gitu. suster dulu bilang gini. Kan dulu kan TV cuma satu, Bu. Jadi Oh, ini di Indonesia ya ini. Iya, sudah pulang di sini kan kita. Kita pulang di sini tahun 85. TVRI baru cuma TVRI Iya, doang. cuma Terus TVRI. dibilang Jadi, apa? Setiap aku muncul mereka harus pasti nonton kan, gitu, nonton. Terus suster kan tahu, susternya anakku punya suster tuh. Itu kan namanya Esa. Bapaknya bilang, bukan, itu bukan namanya Esa. Esa tuh turun dari langit, terus papa tangkap. Oh gitu, mereka masih kecil-kecil Iya, soalnya kan kan. masih bayi. Oh, emang bener Iya, anak iya. titipan Tuhan kalian ya. Emang bener bluk gitu jatuh dari langit. Terus abis itu saya duduk. Doktrin. Udah gedean, dia bilang mama kamu tinggalin kita gini nggak salah dan sebagainya. Ya salah gitu kan, laki-laki itu. Gitu, bukan semua laki-laki tapi lebih bencong-bencong gitu. Iya. Kenapa bencong yang liat Eke? Artinya tuh Bencong-bencong. bencong gitu kali ya. Jadi Oh, kayaknya gitu. kayaknya kita lebih ini daripada yang lekong gitu. Kayaknya kita yang lebih Tough tough lah. dan lebih sportif. Terus anak-anak akhirnya mereka punya keinginan ketemu sendiri apa yang mencoba? Ada ketemu ingin bagaimanapun dia ingin ketemu kan ya. Tetapi ada luka. Ada luka karena hasil doktrin kan. Dia pikir kok mama aku Tinggalin egois, aku. meninggalin aku gitu kan. Dia pikir mamanya meninggalkan dia mengejar karir. Gitu kan? Karena dikasih itu doktrin itu kan gitu. Padahal waktu itu ya sudahlah, karir sudahlah, yang penting udah keluarga sudah bisa Kamu pergi kan dikelola. karena kamu nggak punya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, jelas. Kalau dulu aku udah punya link, udah nyanyi, udah apa, fight lah. Aku fight nih. Fight Iya, lah, iya, mau pacaran sama pengacara terserah kan Iya, gitu. iya. Nggak bisa bayar kan begitu. Fight buat mereka. Buat anak gue, iya lah. Tapi mereka paham nggak sekarang? paham, sudah paham. Akhirnya Sekarang udah berdamai lah ya. udah Damai. lama damai setelah aku udah dulu kan mau nggak mau mereka mesti nonton TV, kebetulan nggak ada yang kebetulan sih bertepatan. Gubernur di sana ganti acara dan sebagainya, undang penyanyi, baru datang semua, ini mantu saya, ini saya, ini itu saya, gitu. Tapi kan nggak ingat sih kelakuan mereka menghina keluarga dan sebagainya. Tapi ya gitulah, karena ntar lebay Momen-momen ntar karena ya kasih itu lebih tinggi daripada ingatan kemarahan, kebencian itu. Jadi udahlah gitu. Ya udah, dalam hatiku sekarang kalian bisa buktikan bahwa kalian ini yang sombong, mengangkuh, meremehkan orang gitu kan ya. Dan kamu lihat kan Bejana Anak 2 kan, album pertama langsung laku kan, gitu loh, istilahnya begitu. Habis itu aku ikut lagi, ketemu lagi, cemburu lagi, kenapa ya kayak begitu? Oh, jadi kamu jadi perjalanan karir kamu tuh tersentak Iya, selalu jadi- karena perkawinan. Perkawinan. Gara-gara lekes ya, Nek? Dia lekes, Bu. Lekes. Lekes lagi. Karena aku pikir ya anak ya gitu kan. Makanya ini ada tato nih ya. Tato Ini ini. lucu banget ya, Ono. Sepatunya Iya, dia- kayak Lady Gaga. Dia bukannya lihat sepatu, Orang disuruh lihat tato, disuruh lihat sepatu. Ember, tapi cucok loh sepatunya. Nah, ya. Ukuran berapa sih? Mau. Tatonya apa sih? Itu kayak Lady Gaga. Ini tato, Ini cuma satu, Bo. Satunya biasanya cuma satu. Oh, Cuma iya. sombong. Iya, Lalu- Ini apa kok ada gambar elang? Nah, tadinya ini kenapa jadi elang? Ini tadinya tuh nama anak-anakku gitu. Agar oke. kenapa di kaki, agar setiap aku melangkah ingat Ingat dampaknya akan ada di anak-anak gitu. Jadi kalau kita mau agak menggatal-gatal gitu, mau anak-anak gua ntar, mamanya ntar ini, Iya, benar. mamanya begini gitu. Iya. Nggak aja mereka mau jatuhin gitu kan, bukan Iya. yang suci. Iya, iya. Tapi apapun yang aku lakukan, begitu ini Nama nama anak ini gitu. Nah setelah itu udah jelek gitu ya, udah tato burung elang. Burung elang itu istilahnya mata Allah itu tertuju kayak burung elang, dia dari atas itu tidak pernah meleset. Kayaknya kita mesti bikin juga deh sis di sini Delman gaul. Apapun yang kita lakukan hanya untuk Delman. Hanya untuk Delman. Debbie dan Elman. Gambarnya burung pipit ya. Pas
pas jadi udah tua jadi nyamuk. Makin kecil soalnya. Tapi Eka pengen tahu dong gimana ceritanya awal terus Ye sama anak-anak jadi berbaik. Momennya di mana, pas apa gitu. Yang paling kecil nih ya, yang kedua ya. Yang kedua itu Biasanya yang paling kecil gitu. iya, itu dia kan Nyari Ye. Nyari. Iya, yang satu kan gede aku bawa. Gitu. Yang kecil kan di dia gitu. Jadi yang kecil itu yang datang sama dia juga gitu, sama mantan, tapi dia udah nikah. Udah nikah terus ya gitulah dia mengakui kesalahan dan sebagainya. Saya bilang enggak, gue yang salah kok, bukan lo. Lu baik banget. Cuma gue nggak sanggup untuk jadi sebelum ngambil keputusan itu kayak orang main catur, memang main catur. Ini ngambil keputusan kan, kalau begini akibatnya apa, begini akibatnya apa, meminimais korban. Gitu ya. Jadi buat aku keluarganya segalanya, keluarga segalanya. Karena sampai sepupu, ponakan semua itu ada di dia. Wah, bukan maksudnya bukan sok gimana lah. Jadi tulang punggung keluarga gitu. Ya, apalah gitu. Terus anak yang kedua gimana? Akhirnya nerima? Terima, tapi ketika itu dikena narkoba. Narkoba karena dia frustasi ya. Aku bilang gini, ternyata begini kok gitu ya. Jadi tapi karena waktu kecil gitu kan itu tertanam dong gitu. Jadi dia kena narkoba dari sana, jadi dia jadi berhalusinasi. Makanya sekarang lagi belum nikah nih. Karena sedang merawat. Under treatment ya. Ada treatmentnya masih sampai sekarang. Iya, oke, cuman umur 30-an tapi masih childish gitu lah. Sama siapa sekarang? Masih sama? Enggak, dia tinggal udah punya rumah sendiri, ada yang taking care dia, keluarga gitu. Dan aku kan nggak bisa gitu. Gitu. Terus sekarang perjalanannya gimana akhirnya setelah itu? Setelah itu Iya masih sama perkawinan terakhir itu? enggak. Udah 2 kali. 3 kali bahkan dengan yang itu ya. Nggak pernah bisa, jadi udah habis itu terjadi pengalaman spiritual itu, trans 6 hari itu. Nah itu gimana Itu tuh? apa tuh? Pengalaman spiritual. Jadi apa ya? Ada suatu saat memang akumulasi dari sekian puluh tahun gitu ya, mengalami ya itulah, itu proses untuk menguatkan, mendewasakan gitu, bukan juga berarti udah dewasa gitu kan, untuk menjadi lebih wise kali ya, memandang segala sesuatu yang terjadi kemarin itu. Justru aku bersyukur gitu kan, kalau nggak ada mereka aku tidak bisa menjadi seperti sekarang hari ini gitu. Bukan sekarang udah hebat atau gimana, tapi nggak pernah bisa bayangkan aku bisa seperti ini dan mengerti tentang kehidupan ini gitu. Jadi aku bersyukur dari orang-orang yang keluarga sendiri pun yang kita sayang berpuluh-puluh tahun, akhirnya mereka juga yang menikam kita kan dari belakang sampai hari ini. Ya aku berusaha untuk itu aja, untuk ya tetap berdoa terus supaya tidak kehilangan kasih. Dan ikhlas terus kali ya. Ikhlas, nggak berani bilang ikhlas, berusaha, tapi kita harus ikhlas kan. Tapi Tapi jangan pernah bilang kita sudah ikhlas. Saya nggak pernah. Turning point-nya di mana jadinya? Turning point-nya setelah 4 kali terjadi pengalaman spiritual itu. Jadi ternyata itu bukan hanya untuk diriku sendiri. Aku harus share yang aku temuin itu pengalaman spiritual itu. Itulah yang menjadi buku dan akan menjadi film. Gitu. Oh buku. Judulnya apa judulnya? Tuhan tidak adil tapi tanda tanya. Tuhan tidak Tuhan adil. tidak Kan? adil. Iya. Tanda tanya Mestinya berarti kan, gimana? Intonasinya gimana? Tuhan tidak adil. Nah, itu. Banyak yang tidak bisa baca begitu. Tuhan tidak adil. Itu beda. Beda. Itu beda. Benar. Itu tanda seru. Kata yang sama tetapi intonasi berbeda, Iya, gitu betul. kan? Itu meaningnya beda kan? Betul. Makanya orang yang nggak kayak tadi nggak tahu ada tanda tanya. Ini kok masa gua mau bilang Tuhan nggak adil?
iblis itu tahu Tuhan adil, masa gue? Iya, jadi makanya bertanya, Tuhan tidak Ada adil. tanya-tanya, lu baca dulu dong. Itu bukunya tentang apa sih? Tentang pengalaman sedikit, pengalaman dari kecil sedikit aja, dan pengalaman spiritual yang dialami gitu selama ini sampai hari ini gitu. Jadi udah menemukan kelengkapan siapa itu, gimana sih Islam yang sesungguhnya, yang pengikut Nabi Muhammad. Apa sih Kristen yang sesungguhnya yang bilang pengikut Kristus, gitu loh. Dan itu didukung oleh ayat-ayat yang aku tuntut harus kasih tahu. Kalau nggak, siapa yang percaya orang model begini ngomong gitu. Jadi puluhan tahun aku hanya berpuasa dan menemukan itu semua ayat-ayat yang ada di 2 buku suci. Oh, seru deh kayaknya ya. Udah launching bukunya? Udah. Tapi karena waktu launching itu pandemi, aku paksain memang supaya ketemu angka. Jadi pas launching itu 2020. Jadi kan 2020 bulan November bulan 2 Tanggal 20. ya, jadi dua gitu. Jadi artinya 4 kitab itu harus diimani bersama. Apa itu? Zabur, Taurat, Injil, Quran. Tidak harus pindah agama. Ya. Yang penting iman. Karena semua nabi semua tuh nggak pernah beragama, tapi kebenaran. Kebenaran. Jadi tidak boleh ada orang boleh bilang lo gua paling benar, lu salah, lu kafir atau lu masuk neraka. Benar, nggak ada, nggak boleh. Nah, jadi itu yang aku terima. Jadi lebih memahami tentang kehidupan ini, bukan juga udah menggali terus aja, karena harus berpuasa terus untuk jadi Kristen kalau Kristen. Jadi kan Yesus bilang ada roh tertentu yang tidak bisa kita usir, bukan dengan doa puasa. Jadi aku banyak waktu untuk puasa, gitu kan. Jadi Kristen artinya apa sih? Pengikut Kristus kan. Tapi Kristen yang selama ini yang dijalankan apa? Bukan ajaran Kristus. Tapi, jadi roh itu ada yang nggak bisa. Islam itu artinya apa? Kamu Islam kan? Islam. Ya, Islam lahir kan? Pokoknya kita lahir nih dari rahim Kristen. Kamu lahir dari rahim Islam. Muslim ya. Muslim belum tentu Islam. Islam pasti dari Muslim. Karena agama itu kan kita nggak bisa pilih. Kita bisa pilih nggak? Nggak bisa kan? Maksudnya kita nggak bisa, waktu kita lahir kita nggak bisa milih. Nggak bisa milih ibu kita. Siapa? Nggak usah agama. Gue mulai dari rahim ibu gue yang siapa? Bapak gue siapa? Kan nggak bisa milih. Iya, nggak bisa. Gue pengen lahir dari Nagita Slavina gitu, nggak bisa kan? Jangan kan? Nggak bisa dong. Gue kan hampir seumur sama dia. Kalau mau contoh tuh misalnya gue pengen lahir dari Sophia Loren. Atau gue pengen dari. Lo nggak tahu kan Sophia Loren? Nggak tahu kan? Gue taunya Sofia Lacuba. Sophia Loren. Nah, kalau gue pengen lahir dari Mother Teresa. Atau dari Queen Elizabeth, gitu kan? Pasti dong kita mau ibu kita dari. Kalau kita milih. Kalau kita bisa milih, begitupun keyakinan, agama, ya kan? Siapa yang merawat kita, itulah kita. Iya, betul. Oke. Nah, itulah puluhan tahun ini kenapa menghilang, bukan berarti tenggelam, tapi berburu kok. Dan harus membuktikan apa yang Maha Guru bilang di alam itu. Aku mati, Suri dia bilang itu. 6 hari berbicara orang gila, hari ke-7 kita show, RMI Kulit, Foni dan show bertiga. Itu yang sudah dikontrak bulan-bulan sebelumnya. Jadi ya Tuhan kan tahu kapan mau jadi ini, kapan mau ini. Jadi disuruh di kejaksaan siang, hari ke-7 aku selesai yang 6 hari itu. Puasa itu? Bukan puasa, nggak puasa, kayak orang gila gitu. Ngapain tuh emang? Ya orang bilang di sini trans dan sebagainya lah ya. Terni kulit udah nangis, lu tuh kan temen gue udah gila gitu. Dia udah jongkok, iya. Kamu ngapain jadinya? Ngoceh nggak karuan, tapi ngoceh ternyata itu ada di Injil, ada di Al-Quran gitu loh. Oh gitu? Iya. Kamu sendiri merasakan apa? Ada hal yang aku tahu, ada yang enggak gitu. Oh maksudnya ada yang kamu sadar? Ada sadar, gitu? aku di dua dunia aku sadar, aku ada lihat di dunia ini apa, di dunia itu juga aku lihat sadar. Gitu. Ada apa yang kamu lihat di sini, di dunia ini? Ya lihat semua kalian begini nih, yang Erni begitu kan aku tahu, itu cuma dalam hati
Iya lu nggak tahu apa yang gue alamin Alami. gitu loh gitu. Nah di dunia sana. Nah, lahir kembali akhirnya kan jadi bayi. Jadi Connie ini umur yang baru ini pertama itu 94 sampai 4 kali. Jadi tahun 94 sekarang 2023. Berapa tuh kalau umur baru? Berapa tuh? 20. 94 Satuan. 2023. Lebih dong. 28 29. 29. Oke. Jadi umur baru itu 29 lahir baru Oh, gitu kan. kita nggak berarti nggak jauh beda sih. Nah, itu semua aku klaim harus ada dan aku nggak mau ada di buku orang lain. Harus ada di. Jadi buku ini menceritakan Harus- pengalaman maksudnya- spiritual kamu. Iya, betul. Dan itu akan difilmkan. Oh, udah mau difilmkan. Iya, Udah Yang paling utama, yang paling penting pengalaman spiritual yang menurut kamu benar-benar gak bisa dilupain itu apa? ya itu. Apa? Bertemu Yesus dan dia mengatakan sembah Allah yang esa dan dia jalan kebenaran Nabi Muhammad terus diimani bersama. Oh gitu. Ya, 4 kitab ini harus diimani bersama. Iya sih. 4 kitab itu. Jadi Taurat, Zabur, Injil, Injil, Quran. Gospel sama Quran. Gitu. Oh gitu. Dan itu butuh berapa lama untuk mendapatkan kayak gitu tuh sis? Kayak 4 kali mengalami pengalaman spiritual itu, tetapi pembuktian untuk kan aku dari kecil memang orangnya menyayal ya. Segala sesuatu kutanya harus ada pembuktian. sama Jadi kayak waktu waktu ketemu Yesus itu isalah-isalahnya Nabi Isa itu bilang ngomong sama kayaknya setelah itu nggak bisa, gue nggak mau. Saya tahu harus dibuktikan ada di kitab yang kita imani, bukan di kitab orang lain tentang bagaimana kita harus mengimani Nabi Muhammad dan dia itu jalan kebenaran, siratan mustaqim, kan? Dia itu makanya dia bilang aku adalah jalan kebenaran hidup, aku adalah pintu. Tujuannya kemana? Ke Allah Bapa. Sekarang kan sudah bukan gitu dong, jadi menamakan Kristen kan? Menamakan Kristen berarti kan harus mentaati dan melakukan apa perintah Kristus dong. Itu juga di Islam. Muslim mengenal Islam itu dari Nabi Muhammad. Harus beliau punya ajaran dong. Nah, kalau kedua umat ini hanya mengimani dan melakukan kedua utusan ini, maka kita akan satu iman, berbeda ritual agama bahasa. Gitu. Dan itu akurasinya ada bukti semua firman yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Dan itu dari Nabi Muhammad sendiri. Itu di buku itu, di Iya. pengalaman spiritual itu. Iya. Apa tadi judul bukunya? Tuhan tidak adil. Tuhan tidak Wah, adil. Tuhan tidak adil. Bagaimana tadi? Tuhan tidak gimana tadi gue lupa ya. Tuhan tidak adil. Gitu. Tuhan tidak adil. Jadi- Masa Iya, sih? Iya. Jadi mau Harus naik gitu. difilmkan. Ya. Oh, rencana kapan? Sekarang sedang menyusun Skrip. semua-muanya. Oh, oke. Karena aku nggak mau jadi peminta-minta. Jadi semua aset udah diiklankan gitu. Jadi kalau sudah mulai jadi itu, siapa yang mau sponsor istilahnya silakan, tetapi kalau untuk memulainya harus dari sendiri. Oh, Iya. Jadi lagi nge-propose Propose, gitu propose. PHPH gitu. bukan PHP, kita bikin dia sendiri. Oh, Iya, sendiri. Kalau kita dengan orang-orang itu kan pasti Jadi mereka komersial ya. kita soal komersilnya terserah nanti bagaimana Iya, tapi iya. yang penting tidak ada orang boleh get involved dalam skenario biar cerita iya, itu iya. gitu loh. Biar otentik gitu Biar ya. otentik jadinya, iya tapi, kan? tapi itu akan dibawakan dengan itu makanya aku Santai. Santai. Pemainnya Oh, udah oke. ada belum? Nah, sudah ada kira-kira nanti makanya tadi ada bilang kan ini kira-kira gitu Iya, iya, sampai yang proper gitu yang pantas untuk memerankan gitu. Iya. Aku senang gitu. Justru boleh nggak ngomong sini? Belum. Nanti kan diedit ya. Iya, iya, boleh. Justru aku pengen yang ada binan-binan gitu untuk ngomong kayak saling bego gitu, kayak gitu saling ngomong dengan gaya gitu lucu gitu, tapi di situ ada pesan moral yang firman. Oh, oke. Gitu. Emang mau dibuat santai gitu, Iya, ringan ya. ringan dan lucu gitu loh. Gitu. Terus rencana nyanyi-nyanyi lagi? Sedang bikin Album? Iya. Single. Single. Kalau zaman sekarang single ya trennya ya. Single. single. Single itu
ada ya nanti aja deh, karena itu sedang proses juga. Oke. Itu udah nggak penting sih, cuma memang harus masuk melalui itu. Iya. Nggak ujuk-ujuk terus si aduh. Tapi menurut dia sekarang setelah mengalami beberapa kali pengalaman spiritual itu, menurut dia sekarang dia sudah mencapai titik yang bikin dia bahagia, bikin dia Damai, rindu, peaceful. Tentu. peaceful, gitu. Tentu tempat manusia udah nggak ngaruh. Jadi damai sejahtera yang dijanjikan, Iya. yang dunia tidak berikan, Iya. sudah diberikan. Jadi Oke. udah nggak ngaruh. Oh. Apapun, kalau dulu kita pakai apa itu, wah kayaknya gimana gitu. Sekarang enggak. Cuman karena memang dunia harus menuntut kita harus Tampil gitu. Iya, iya, Jadi iya. tapi kalau udah rasa itu udah beda. Oke. Terus kalau Bukan jadi orang suci. Enggak, kita masih dunia ya. Di mana kita bilang ya gitulah. Terus menurut dia masih ada rencana pengen menikah? Aus ya? Aus Van. Masih ada rencana pengen menikah lagi nggak nanti diambilin? Nikah. Heeh. Apa itu nikah? Aku udah terlalu jatuh cinta sama Tuhan ya. Oh. Dan dia mungkin udah bahagia sendiri. Kan? Sangat, Udah bahagia sendiri. sangat, Oh, amat, sangat. sangat. Oh. Jadi kalau ada orang mau dikirim lagi, dia sudah seperti aksesoris aja. Iya. Ya. Jadi nggak ada kemelekatan gitu. Iya attached. mungkin orangnya tipikalnya tuh kalau jatuh cinta tuh iya. All out. Oh iya. Bintangnya apa sih sis? In between Aquarius Capricorn. Oh, Januari ya. Januari tapi di akhir. Oh, oke. Jadi 23 Januari kan. Jadi Oh. in between Aquarius Capricorn gitu. Oke. Berarti termasuk orang yang sensitif ya si ini bisa Sangat. mengalami spiritual Oh, experience. kalau orang sensitif kan banyak, cuman itu kan chosen ya. Ya, oke. Memang setelah orang tua aku bilang, oh memang kalau dipikir-pikir kamu dari kecil kamu udah dijaga dan sebagainya gitu ya. Oke. Semua makan babi, kami kasih makan babi muntah gitu. Seperti itulah. Memang badannya juga udah dijaga gitu kan. Dan sebagainya gitu. Dan memang setelah baca ya kitab sendiri bilang bukan di Al-Quran tidak boleh makan babi, orang Kristen itu dia dibilang yang makan babi apa semua akan lenyap. Tuh, Evan dengerin jangan sering ngajak gua makan babi. Terus Orang nggak bisa, Yesus aja mengusir iblis-iblis tuh kemana? Ke babi, Bo. Jadi kalau lu makan babi, lu makan iblis. Tuh, Van, gue sih, gue tapi vegan. hubungan sama mamanya gimana? Kan dia kabur dulu. Oh, waktu kecil. Heeh. Iya, setelah itu yang mereka bilang kalau saya nggak kabur nggak begini. Ah, Oh iya, gitu. iya. Tapi jadi baik nggak Jadi- akhirnya? Loh, Damai udah. justru semua jadi baik, justru keluarga-keluarga. Istilahnya kayak yang bongkar hutan, Bo, di sini. Bukan hutan. Bongkar hutan. Bongkar hutan, semua sepupu-sepupu ponakan semua datang ke sini, sekolah, kuliah dan semua sekarang udah jadi orang lah. Dulu monyet kali ya. Enggak, dulu soalnya gue ingat begitu waktu kecil, aku pernah mimpi kan. Mimpi itu waktu kecil kan kita masih masuk Sunday school. Iya, Sunday school, sekolah minggu. Sekolah minggu, gitu iya, kan. Sunday school. Sunday Bahasa school Belandanya. gitu kan Belandanya gitu. Jadi tahu Tuhan itu adil gitu kan. Kita masih menyamakan Yesus dengan Allah, jadi Tuhan Yesus cinta anak-anak, bohong nggak ada lu gitu kan. Dulu gitu Jadi mikirnya. waktu kecil gitu kan. Tiba-tiba gitu kayak orang ketindisan tahu. Seperti itu datang mulai, tapi belum yang asli seperti yang tahun 94. Hanya siluet dan kayak sinar laser gitu, nancap ke pikiran atau hati, bilang karena orang nado bahasa nado lah. Iya. Sabar jangan anak, ada saatnya mana mengerti. Jadi Sabar, sabar nanti waktunya lu ngerti. itu pintar bahasa nado. Iya. Sabar Dikit. aja kamu, nanti ada saatnya kamu mengerti. Yo. Nah, itulah terjadi 94, trans pertama 6 hari. Kedua 3 hari, ketiga 3 hari, keempat Itu trans maksudnya apa ke sih? dunia lain Oh. dan berbicara ke orang sinting. Mati melihat diri dikubur. Oh iya gitu. Iya. Aku jadi transgender aja deh, nggak usah Ah, jadi iya. trans gitu. Eke sih Itu. simpel aja Transjakarta aja. Geda doang. Panjang. Geda bikin macet lagi. Iya, jadi aja ya benar itu. Oh gitu. Iya. Jadi pengalamannya seperti itu. Sekarang
Ye masih berpikir pengen trans lagi apa enggak? Itu kan bukan kita yang Bukan mau. sesuatu Oh, yang itu mau jadi ya. kayak- Nggak bisa Nggak diminta. nggak bisa diminta Nggak ya. bisa diminta. Udah suratan dari Tuhan gitu kali ya. Tapi Ye pada saat Ye mau trans itu Ye tahu nggak ada gelagat-gelagat Iya. atau ada apa yang aduh gue kayaknya trans gitu. Nggak. Atau Ye nggak sadar Oh, Tiba-tiba nggak, aja gitu. nggak, tiba-tiba. Tiba-tiba. Dan pertama itu ya tiba-tiba itu hanya ada suara. Habis itu Lord Jesus datang dengan utuh, bukan yang seperti waktu kecil ya. Utuh dan dia katakan sampaikanlah. Gitu. Akhirnya Bahwa- itulah jadilah buku itu. Ya, sembah Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, dan itu ternyata dari Alkitab kita. Judulnya saja hukum yang paling terutama dari sebelum kita, dan itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Gitu. Dan pertama saya bilang, ini keluarga gue semua gue tabrak semua nih manusia-manusia ini semua kan, ajarannya kan gitu. Akhirnya aku hampir hilang beneran di kejadian 4 itu. Yang keempat kali pengalaman itu. Iya, mau lari kan, nggak mau karena menyakiti keluarga-keluarga juga yang kena doktrin salah kan. Habis itu udah datang lagi, kasarnya gini, kalau takut manusia, ya udah nggak di sini ke, Udah di alam lain. udah pulang, Udah pasti. Matilda beneran. Matilda bonengan. Oke. Ya. Iya. Ya udah deh Kon kalau gitu. Aduh, Eke ini juga ya. Aku mau bukunya, aku mau beli bukunya. Seru Nggak juga. usah beli. Nanti Nggak usah beli, aku kirim. Ada ebook juga, ebook tuh Oh, ebook ada. yang Oh, elektronik ada. juga. Soalnya waktu launching itu pas pandemi. Oke. Iya, Oh, iya. Jadi nggak belum sempat Promo, launching, apa? Sudah launching. Launching Launching udah. itu ada kok di YouTube kamu bisa Iya. nonton. Cuman kopinya nggak banyak kali ya, hard Oke. kopinya nggak banyak. Banyak. Oh, banyak juga. Tadinya kan mau kasih free, cuman orang nanti pikirnya kamu sektor gitu. Jadi jual tuh. Iya. Jual termurah. Terjual tapi bilangnya jual, tapi akhirnya nggak juga sih. Berapa lama tuh nyusun itu buku? Tahun. Yang bikin itu aja dari rambut gondrong sampai botak. Yang nulisnya? Iya, yang bantu nulis. Yang bantu nulis. Karena buku nulis itu kan bukan seperti novel, komik. Iya, iya. Jadi dia juga harus bagaimana mendeskripsikan atau menggambarkan yang Apa yang Ye kecuali rasakan? firman-firman yang aku ngomong yang my mentor which is Jesus Christ or Isa alaihissalam ngomong, kecuali itu ayatnya bulat-bulat ditaruh di buku. Gitu loh. Gitu. Iya. Yang nulisnya tuh harus mencoba mendalami, memahami, Menerjemahkan apa yang dia mau kan. menerjemahkan. Enggak usah perlu pakai indra keenam, indra lesmani, indra Brookman, enggak perlu. Baca buku itu, Islam silakan baca. Karena waktu itu kemudian dia bilang, aku berada di Kristen yang benar, ada di Islam yang benar. Loh, orang Islam nggak percaya sama Yesus begitu, karena doktrinnya kan gitu. Kalau bahasa kita siapa yang bilang, lihatlah bagaimana aku dimuliakan di Quran. Betul, kemuliaan Isa Yesus di Al-Quran tidak ada di Alkitab. Dan sekarang sudah diketemukan naskah-naskah itu, bahwa naskah itu ada murid-murid Yesus sendiri, tapi tidak ada di Alkitab. Gitu kan? Yang bikin Alkitab ini siapa? Mau tahu jawabannya? Jangan lupa beli buku Tuhan itu apa tadi kita? Tuhan tidak adil. Ya. Oke. Gitu. Oke, Itu kalau penting gitu. ya, Pak, ya. Jadi sekali penutup ya. Ini bukan karena agama dipolitisasi. Bukan karena itu, tapi bertepatan. Ya kan? Agama itu digoreng, Islam dan Kristen. Yeah. Saudara ini kan saudara, kakak beradik. Mana ada sih kakak beradik nggak pernah berantem, Iya. ya kan? Benar-benar. Tapi sekarang dituntut untuk berdamai. Oh. Berdamai bukan karena terikat oleh NKRI, tetapi betul-betul dengan ikhlas baca dua-duanya. Oh iya benar, kita berarti ini kebenarannya loh. Mari kita saling merangkul lagi dengan keikhlasan, bukan yang terikat oleh NKRI. Haleluya. Alhamdulillah. Gue sampai lupa gue yang mana nih. Sama. Iya, Kristen di gue server yang mana gue sampai lupa. Kristen Apa di tadi sana. bilang hal apa? Haleluya. Halilintar. Halua kenari. Tolong dikat. Tolong dikat. Penistaan.
Iya. Pokoknya pembicaraan ini nggak ada maksud mendiskreditkan satu dan tidak. lain ya. Justru di Tapi sini ini menceritakan pengalaman pribadi silakan. Saya tidak mengajak Anda kemana karena saya juga saya terakhir dari Kristen. Kalau kamu tanya sekarang, jadi kok nih orang Apa? suka bingung. Agama apa? Agama saya pengikut Kristus sejati. Kalau saya mengaku saya Kristen berarti saya mengiyakan secara tidak langsung doktrin dogma yang salah yang berlawanan dengan apa yang ajaran Kristus. Jadi saya pengikut Kristus sejati, Isa alaihissalam. Jadi saya melakukan apa perintah dia dan harus dibuktikan akurasinya ada di dua buku ini. Makanya puasa karena Yesus perintah kita harus beriman juga kepada Yesus, kepada Nabi Muhammad. Gitu. Kalau Isa, Yesus di Al-Quran jelas tulis. Kalau Nabi Muhammad di Alkitab itu namanya dihilangin, tetapi firmannya ada, semua ada. Gitu, ditemukan. Oke kalau gitu. Sukses Sukses terus terus ya, kan. Wak. Thank you. Sukses filmnya. ya ke depannya. Kita Mudah-mudahan dia tunggu. nyanyi-nyanyi lagi Oh iya, karena fans banyak yang nunggu juga gitu kan. Gitu. Iya, jadi mudah-mudahan nanti nyanyi lagi sama Ermi Kulit, teman siapa biasanya ya nyanyi. Aku ini Sumlang, tapi Foni Sumlang. sekarang aku enggak, aku sendiri. Oke, sendiri. Oke. Oke. Oh iya, Nyanyi apa? nyanyi dikit dong, apa? Mau apa, lagu apa? Lagu Terserah apa kamu. aja? Request. New York. Lagu kamu yang dulu, Oh yang yang hits, yang sampai hanya dua yang hits. apa? Terus aku kawin udah cuma dua itu. apa? Yang pertama Arianto kan. Heeh. Perih mata ini, pedih hati ini, namun ku paksa memandang jua. Oh, Jija. Malah kau bimbing dia, yang tersenyum bahagia. Oh, Caca karaoke gue jadi. Gadis manis yang muda remaja. Oh, ya Allah Oh, gue. yang satu, Yang satu? Gimana? tiba-tiba saja gairah hidupku tercipta lagi. Oh, Jija. Itu film. Semua penyanyi. Oh, oke. Jejak kalau gitu. Masih fit ya suaranya ya, Wak ya. Oh, nanti ke sisi kafe bisa lihat Sisi nyanyi beneran. Oke, boleh, namanya boleh. Sisi Cafe. Sisi Cafe. Di mana tuh? Sisi Di Ampera Cafe. Raya. Oh, deket sama kita ya, Udin. Nanti Ya. kita main-main. Di Gua. sana nyanyi beneran di situ. Oke. Oke, kalau gitu kan sehat terus pokoknya. Sama-sama, ini juga Debbie Sertian. Amin. Mau panggil Mbak. Ya. Jangan dong. Mbah, manggil Jangan Mbak. Gila kali. Tante Titi aja nggak mau dipanggil Mbak. Apalagi dia ini masih seperti ini dulu. Iya, Lalu kalian lihat formalin. persis. Aku juga suka dibilang begitu. Oh, oke. Formalin sini dikit ubun-ubun. Wah, thank you so much yang udah nonton. Kita nanti ketemu lagi di episode Sukses berikutnya. juga, sukses juga. Terima kasih juga untuk Jambu Jambu Lubu Lubu. yang udah kasih kita kamar ya. Semoga cerita ini ada manfaatnya. Amin. Dan kita Amin. nanti ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa di subscribe, Ini di subscribe, Subscribe. ya di Kompas, di komen, di Leker, di like. Iya, dan jangan lupa dihidupin notification-nya. Nanti kita ketemu lagi di Delman episode berikutnya. Aku Udah. Foni Sumlang. Apa nih semua? Lu siapa, sis? Kayak Koni Konstantia. Saya Debbie Sertian. Bye. Debbie dan Elman bergol.